Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elsie Maharni Putri dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pengantar kewirausahaan, yaitu etika bisnis dalam kewirausahaan. Etika bisnis sebagaimana layaknya suatu etika yang merupakan aturan moral yang mengatur hubungan di masyarakat, yang mengatur bagaimana cara berpikir kita di dalam masyarakat. Nah, di dalam etika bisnis itu merupakan aturan moral. Jadi etika bisnis itu layaknya adalah aturan moral atau tata cara yang ada di dalam satu masyarakat yang diterapkan nantinya dalam usaha atau dalam kegiatan usaha yang kita dirikan. Nah, etika bisnis di mana kata etika ini berasal dari kata Perancis, bahasa Perancis yang artinya yang dikenal dengan etiquette. Nah, itu artinya adalah kartu undangan, yaitu di zaman dahulu itu kartu undangan berisikan aturan-aturan bagi masyarakat yang akan menghadiri kegiatan di dalam lingkungan kerajaan. Jadi sejatinya etika ini merupakan aturan-aturan atau tata krama yang ada yang menjadi budaya yang harus kita ikuti di dalam pergaulan di dalam masyarakat. Nah, tujuan etika bisnis itu diterapkan oleh seorang wirausaha adalah agar usaha yang didirikan itu tidak melanggar aturan-aturan yang ada yang telah ditetapkan. Nah, agar usaha yang kita dirikan ini dapat dijalankan dengan mendapatkan simpani penuh dari mitra usaha kita, apakah berupa kemudahan dalam berurusan ataupun dari pelanggan, berupa kenyamanan mereka dalam memperoleh atau memakai produk kita, dan juga bagi masyarakat sekitar lingkungan usaha kita. Nah, etika bisnis ini terdiri atas beberapa macam, salah satunya yaitu jujur. Jadi etika bisnis yang pertama yang akan dibahas adalah sikap jujur. Nah, jujur dalam segala hal. Jujur dalam berwirausaha adalah komponen penting karena jujur salah satunya misalnya dalam memasarkan produk. Jika kita tidak bersikap jujur, nantinya dalam memasarkan produk, maka konsumen secara tidak langsung akan kecewa dan tidak mempercayai lagi produk kita. Begitu juga saat kita bermitra, tentu mitra usaha kita tidak ingin bermitra lebih panjang. Jadi intinya sikap jujur ini juga akan mempengaruhi bagaimana nantinya kemajuan dari usaha kita, bagaimana peningkatan dari konsumen kita. Jadi yang kedua adalah bertanggung jawab. Nah, sikap bertanggung jawab ini berkaitan erat dengan pengelolaan komplain, dengan pengelolaan kita terhadap masukan-masukan dari konsumen. Nah, misalnya saja jika memang barang yang kualitasnya kita punya itu tidak baik, maka kita harus menerima komplain dengan baik. Kita harus memberikan pertanggungjawaban atas barang-barang yang kita jual ataupun jasa yang kita berikan. Jadi unsur bertanggung jawab ini merupakan bagian penting karena di dalamnya kita dapat mempertaruhkan bagaimana kualitas dari apa yang kita perjualbelikan. Bertanggung jawab terhadap barang ini berkaitan dengan misalnya ketika menerima komplain harus tetap senyum, ramah, dan memberikan pertanggungjawaban yang maksimal sebagaimana layaknya kita memasarkan produk kita. Sebelumnya kita memasarkan produk dengan baik, dengan ramah, kemudian ketika menerima komplain pun harus bersikap yang sama, harus menunjukkan pertanggungjawaban dengan sebaik mungkin atas barang yang memang dirasa kurang baik. Yang ketiga itu adalah menepati janji. Menepati janji ini biasanya memang terkait erat dengan mitra usaha kita. Bagaimana nantinya ketika kita menjalin suatu hubungan wirausaha, kemudian kita harus menepati apa-apa yang sudah kita cantumkan di dalam kontrak usaha kita. Nah, tujuannya tentu agar orang atau mitra usaha ini mau ingin berkelanjutan bekerjasama dengan kita. Begitu juga dengan kepada pembeli, kepada masyarakat. Nah, yang keempat adalah sikap disiplin. Disiplin penting bagi wirausaha karena dengan adanya disiplin kita dapat mengefisienkan waktu, kemudian bagaimana kita bisa mengatur dan manajemen usaha yang kita dirikan dengan baik. Yang kelima adalah taat dengan hukum. Nah, berkaitan dengan ini, karena usaha didirikan di sebuah negara memiliki aturan-aturan tertentu, oleh karena itu, usaha yang kita dirikan haruslah sesuai dengan apa hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut.
Jadi kelancaran kita dalam berbisnis di suatu negara juga terkait dengan taat atau tidaknya usaha kita itu terhadap aturan hukum yang ada. Jadi pemerintah pun juga akan memudahkan bagaimana pengurusan uh, usaha kegiatan usaha kita, dan nama baik usaha kita juga dipertaruhkan dengan adanya sikap ketaatan hukum kita. Nah, yang keenam adalah sikap ramah, berkaitan erat dengan pelayanan kita terhadap konsumen, melayani saat membujuk mereka untuk membeli produk ataupun melayani saat mereka komplain, melayani bagaimana mereka agar memakai barang kita dengan nyaman, harus dengan senyuman. Nah, itu berkaitan erat dengan pelayanan kita kepada konsumen. Terkadang produk kita kurang baik, tapi pelayanan kita sangat baik. Nah, konsumen pun akan tertarik untuk memakai atau menggunakan lagi jasa kita. Di sini pentingnya sikap ini harus ada di dalam diri wirausahawan. Yang terakhir itu adalah fleksibel dan mudah membantu. Kita fleksibel dengan menerima masukan, tidak mudah marah, kemudian kita gampang membantu konsumen. Kita tidak membedakan mana konsumen yang jarang membeli, konsumen yang banyak membeli produk, tapi kita membantu mereka dengan sepenuh hati kepada semua pelanggan, sehingga pelanggan ini merasa nyaman. Begitupun juga dengan mitra usaha ataupun masyarakat, mudah membantu urusan masyarakat sehingga masyarakat mengenal usaha kita dengan baik dan membicarakannya, kemudian membangun brand kita dari mulut ke mulut. Itulah gunanya sikap ini harus ada di dalam diri wirausahawan. Nah, selanjutnya setiap wirausahawan itu juga memiliki ciri-ciri kesuksesan. Nah, ini juga berkaitan erat dengan sikap mereka, etika yang mereka miliki. Satu yaitu ciri kesuksesan wirausahawan adalah memiliki visi misi. Mereka-mereka yang sukses adalah mereka berpegang kepada tujuan awal, target-target yang dimiliki. Orang yang sukses adalah mereka memiliki target jangka panjang, menyusun dengan baik, target jangka pendek, melaksanakan dengan baik. Nah, itulah orang-orang yang akan sukses. Mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan, bagaimana risikonya, bagaimana kedepannya, dan itulah yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan jika ingin sukses. Yang kedua adalah memiliki inisiatif. Mendirikan suatu usaha, maka seorang wirausahawan harus berani berinisiatif tinggi, berani melakukan hal yang lebih dengan sebaik mungkin, yang tujuannya untuk melatih bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, bagaimana memberikan suatu kesan yang baik kepada mitra usaha. Melakukan inisiatif ini lebih baik. Orang yang berinisiatif tinggi itu lebih baik daripada orang-orang yang memang menunggu terus untuk diperbaiki, dikomplain. Nah, jadi untuk mengembangkan usaha memang membutuhkan inisiatif dan energi yang tinggi. Itulah sikap kedua yang harus dimiliki, atau ciri-ciri pengusaha sukses yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Yang ketiga adalah berani mengambil risiko. Mendirikan usaha merupakan tantangan yang besar dan pastinya akan menghadapi risiko-risiko yang cukup banyak. Nah, orang-orang yang ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses adalah mereka yang berani mengambil risiko, karena orang yang berani mengambil risiko adalah orang-orang yang cepat belajar, orang yang akan cepat matang secara pemikiran dan emosional, sehingga sikap ini sangatlah penting bagi orang-orang yang memang ingin sukses dalam wirausahanya. Jadi orang yang berani mengambil risiko terlatih untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya, karena sudah mengalami risiko berat sebelumnya atau sudah mengalami hal-hal sebelumnya, sehingga terlatih untuk melakukan hal lebih baik di kedepannya. Yang keempat adalah pekerja keras. Jadi tidak ada kesuksesan tanpa adanya usaha keras. Nah, jadi untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses adalah orang-orang yang memiliki sikap mental untuk rajin berusaha, untuk ulet, tekun, untuk kerja keras, untuk mau melakukan hal lebih. Nah, yang kelima adalah komitmen. Komitmen adalah hal penting dalam berwirausaha karena orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi adalah orang-orang yang akan memiliki peluang besar untuk mengembangkan usahanya. Komitmen berkaitan juga dengan bagaimana tepat waktunya seseorang dengan mitra usahanya,
sehingga komitmen ini sangat menentukan bagaimana usaha yang didirikan dapat berkembang dengan baik di kemudian hari. Nah, yang selanjutnya ini berkaitan dengan bagaimana penghargaan di dalam dunia usaha. Jadi lembaga internasional yang akan memberikan penghargaan terhadap kita sebagai seorang wirausahawan jika kita memiliki etika yang baik, menjalankan bisnis ini dengan serius. Nah, ada lembaga yang akan memberikan penghargaan. Penghargaan ini nantinya juga akan menjadi motivasi dalam menjalankan usaha kita untuk membangun bagaimana pandangan terhadap bisnis kita, untuk kemudian juga dapat memudahkan untuk mengembangkan usaha kita, karena usaha kita sudah dinilai baik, usaha kita sudah dikenal karena kita mendapatkan penghargaan. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengetahui hal ini adalah karena hal-hal tersebut. Kemudian nama lembaga yang akan memberikan penghargaan ini adalah namanya Ernst & Young. Jadi kategori pertama dari Ernst & Young itu adalah Entrepreneur of the Year. Jadi dengan adanya kategori ini akan diumumkan siapa pengusaha terbaik. Jadi penghargaan terkait pengusaha terbaik yang salah satu aspek penilaiannya adalah etika bisnis yang dimiliki oleh seorang wirausahawan tersebut. Kemudian kategori kedua adalah Lifetime Achievement Entrepreneur. Jadi penghargaan ini khusus untuk menilai kontribusi yang dinilai adalah aspek kontribusi dari wirausahawan tersebut. Yang ketiga adalah Industry and Manufacturing Entrepreneur. Jadi penghargaan ini akan diberikan kepada pengusaha yang memang bergerak di bidang industri, di bidang otomotif, di bidang konsumen, dan itulah itulah kategorinya dari Industry and Manufacturing Entrepreneur ini. Kemudian yang keempat adalah Service Special Award for Corporate Spirit. Jadi penghargaan ini khusus diberikan di bidang perbankan serta keuangan retail di bidang perbankan. Kemudian Young Entrepreneur. Nah, penghargaan ini khusus bagi kita atau bagi pengusaha-pengusaha muda di bawah usia 40 tahun yang memang mengalami kesuksesan pesat melejit di dalam usahanya. Dan ini juga dapat memacu kita untuk menjadi pengusaha sukses di kemudian hari. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah Special Award for Corporate Spirit. Jadi penghargaan ini bagi pengusaha yang memiliki semangat untuk meningkatkan usahanya di kedepan harinya. Nah, yang terakhir adalah Special Award for Corporate Social Responsibility. Nah, penghargaan ini kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab kepada masyarakat terhadap usaha yang didirikannya. Jadi mau berkontribusi dengan masyarakat, banyak melakukan hal-hal yang baik, tidak hanya mendirikan usaha, tidak hanya menjalankan usahanya, namun juga memberikan kontribusinya di masyarakat. Nah, itulah aspek penilaian dari kategori Special Award for Corporate Social Responsibility. Jadi kesimpulannya adalah etika bisnis ini adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan untuk memajukan dan mengembangkan usahanya. Karena sikap seseorang menentukan bagaimana kelancaran seseorang dalam kegiatannya. Begitu juga dengan kegiatan usaha ini. Sekian dari saya terkait penjelasan materi pengantar kewirausahaan ini dengan materi etika bisnis kewirausahaan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.